Gencarnya pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN yang diklaim sebagai kota inklusif justru membuat masyarakat asli merasa diusir dan disingkirkan dari tanah mereka. Meskipun di sisi lain, IKN juga menjadi magnet ekonomi baru bagi mereka yang ingin mengadu nasib. BBC News Indonesia mengunjungi IKN pada pertengahan Februari lalu dan berbincang dengan warga sekitar soal bagaimana megaproyek ambisi Presiden Joko Widodo ini telah berdampak bagi kehidupan mereka. Di sini mau jadi kota, kalau kami mau diusir sama saja, ndak melihat kami kota itu, kata Sukini, salah satu warga Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara. Perempuan berusia 50 tahun itu mengaku tidak turut merasakan sukacita atas pembangunan IKN. Desa tempat dia tinggal berhimpitan dengan kawasan inti pusat pemerintahan KIPP. Selama ini, Desa Bumi Harapan dihuni oleh masyarakat keturunan suku Bali, suku Pasar, serta transmigran. Suara senada diutarakan oleh Sararia, warga keturunan suku Pasar yang keluarganya telah tinggal turun-temurun di wilayah itu, ketika kabar bahwa ibu kota negara akan pindah ke Penajam Pasar Utara. Sararian dan suaminya termasuk yang turut menyambutnya. Namun perasaan itu telah berganti menjadi kekhawatiran karena disingkirkan. Katanya nanti di IKN ini ada teknologi canggihnya, pakai motor listrik. Kami ingin lihatlah itu IKN bagaimana nantinya, kata Sararian ketika ditemui BBC News Indonesia, Februari silam. Satu persatu warga di Desa Bumi Harapan sudah digusur untuk pembangunan infrastruktur IKN, termasuk sejumlah kerabat Sararia. Dia dan Sukini tinggal menunggu waktu. Persoalannya, kata Sararia, proses penawaran ganti rugi disampaikan kepada warga satu persatu, sehingga mereka kesulitan menggalang kekuatan untuk memperjuangkan hak-haknya. Terkadang, dia bahkan tidak tahu kapan tetangganya pindah. Ada yang terpaksa menjauh dari IKN karena uang ganti rugi yang mereka terima tidak sebanding dengan kenaikan harga tanah yang drastis. Sedihlah, dijauhkan dari keluarga kita yang tadinya dekat bisa ngumpul, bisa tahu kabar, dan lagi orang tua juga jauh. Sedikit-sedikit masyarakat di sini sudah tersingkir dengan IKN ini, ujar Sararia. Hal serupa terjadi pada Rini dan Hamidah Rini, perempuan keturunan suku Pasar berusia 26 tahun, kini hidup terpisah dengan keluarganya setelah pindah ke Batu Engo yang jaraknya sekitar 9 jam perjalanan dari IKN. Sedangkan Hamidah kini tinggal di wilayah Waru, yang berjarak 2 jam perjalanan dari IKN. Dia membeli rumah baru dari uang ganti rugi, lalu membuka warung untuk bertahan hidup. Kehidupan Hamidah memang relatif membaik secara ekonomi setelah berbulan-bulan meninggalkan IKN. Itu dia upayakan sendiri tanpa pendampingan pemerintah. Saya diusir suruh pindah. Dipindah itu kemana? Nggak ditunjukkan, kata Hamidah. Kalau memang disuruh, kamu bangun di situ lagi, nggak usah jauh-jauh ya. Aku bikinkan di situ kan, itu ndak banyak ngomong, diam, yang penting disuruh pindah. Pasalnya, janji-janji otorita IKN untuk membangunkan kampung adat atau memberikan lahan untuk relokasi warga yang tergusur sampai ini belum tampak wujudnya. Apa yang terjadi pada warga Desa Bumi Harapan menguak masalah sosial yang begitu kompleks dan belum selesai di balik pembangunan IKN. Sosiolog dari Universitas Mula Warman, Sri Murlianti mengatakan bahwa hal-hal yang sejak awal dikhawatirkan mengenai nasib masyarakat lokal sudah mulai menjadi kenyataan. Masyarakat suku Balik dan suku Pasar sebagai dua suku adat yang menempati wilayah IKN menjadi yang paling terdampak oleh megaproyek ini. Mereka disingkirkan dan dibiarkan menata kembali kehidupannya dari nol, sementara kampung halaman mereka menjelma menjadi kota modern yang tak bisa mereka nikmati. Padahal Sri sempat berharap pembangunan IKN dapat menjadi proyek pionir yang memperbaiki kebijakan terhadap masyarakat adat setelah selama ini mereka dipinggirkan dalam pembangunan. Sebenarnya ini kan cuma pengulangan saja dari modus operandi tentang bagaimana masyarakat sengaja disingkirkan di dalam pembangunan itu. Kata Sri, kami juga bertemu dengan Mus Mulyadi, 55, dan istrinya, Nurmis, 50, yang merantau ribuan kilometer dari Sumatera Barat untuk mengadu nasib di IKN. Kehadiran megaproyek ini menjadi magnet bagi mereka untuk mengais rejeki. Mus Mulyadi adalah seorang kuli bangunan yang berharap suatu hari nanti bisa menjadi pemborong di dalam proyek IKN. Sementara itu, Nurmis ingin membuka usaha catering untuk para pekerja di IKN. Nurmis bahkan rela meninggalkan pekerjaannya di sebuah rumah sakit di Painan, Sumatera Barat demi mengejar mimpi itu. Ketika pertama kali rencana pembangunan IKN diumumkan,
Hamidah belum membayangkan bahwa suatu waktu rumahnya di Desa Bumi Harapan akan digusur. Pas turun lapangan kedua pengukuran oleh petugas, baru di situ kami tahu. Di situ diberitahu bahwa rumah ibu diambil dengan sekian harga, kata Hamidah, 60. Ketika ditemuin, rumahnya digusur untuk pembangunan infrastruktur pengolahan air limbah dan sampah terpadu IKN. Saat itu, dia merasa tidak punya pilihan untuk menolak. Kalau saya ndak mau ngikut, yang sebelah-sebelah kan ikut semua. Kalau saya bertahan, otomatis saya sendirian. Kalau kompak bertahan, otomatis saya bertahan juga, kata Hamidah ketika ditemui di rumahnya. Setelah menerima pembayaran, Hamidah mengaku hanya diberi waktu 3 hari untuk mengosongkan rumahnya. Dia mulai mencari-cari rumah baru, namun enggan di sekitar kawasan IKN. Pada Juli tahun 2023, dia ditawarkan ganti rugi sebesar 56 juta rupiah untuk rumah kayunya. Untungnya, dia masih memiliki ladang warisan turun-temurun dari orang tuanya, sehingga total ganti rugi yang dia terima mencapai 500 juta rupiah. Setelah menerima pembayaran, Hamidah mengaku hanya diberi waktu 3 hari untuk mengosongkan rumahnya. Dia mulai mencari-cari rumah baru, namun enggan di sekitar kawasan IKN. Kalau dulunya Hamidah terbiasa berladang dan memancing, kini dia membuka warung untuk bertahan hidup secara ekonomi. Hamidah merasa kehidupannya memang membaik dan menjadi lebih nyaman. Rumahnya sudah tidak lagi bocor saat hujan. Suasana di rumahnya saat ini juga lebih nyaman dibanding di Desa Bumi Harapan, di mana debu proyek bertebaran dan truk tak berhenti lalu lalang. Namun sebagai harga yang harus dibayar, dia harus rela berjauhan dari keluarga-keluarganya dan meninggalkan kenangan akan kampung halamannya. Sesekali dia masih kembali ke Sepaku untuk bertemu dengan keluarganya yang masih bertahan di sana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.